Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hibzon SOSI M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan di STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Baik, perkenalkan saya Akmal Atta. Saya seorang mahasiswa semester 3 di STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang isi makalah saya dengan judul Hubungan Sosiologi Pendidikan, yang pada bagian hubungan sosiologi dengan keluarga dan sekolah sebagai institusi sosial, dan juga hasil dari resum buku Sosiologi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Zaitun MAG. Pengertian keluarga dan hubungannya dengan pendidikan. Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dengan demikian, intisari dari pengertian keluarga adalah yang pertama, kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, hubungan relatif tetap yang didasarkan pada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, hubungan antar keluarga dijiwai oleh susunan-susunan afeksi dan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, fungsi keluarga adalah memulihkan, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Kemudian, peran dan fungsi keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal multifungsional, yaitu keluarga berfungsi sebagai pengawasan sosial, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi. Waktu terus berjalan dengan membawa konsekuensi perkembangan dan kemajuan. Keluarga dan masyarakat tidak pernah lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga perubahan apa yang terjadi di masyarakat berpengaruh pula kepada keluarga. Proses industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi telah merubah sebagian fungsi-fungsi keluarga. Di antara fungsi-fungsi keluarga yang berubah ialah yang pertama, fungsi pendidikan, yang mana pada awalnya keluarga adalah satu-satunya institusi pendidikan. Secara informal, fungsi keluarga tetap penting, tetapi secara formal, fungsi pendidikan itu telah diambil oleh sekolah. Yang kedua, fungsi rekreasi, di mana dulu keluarga sebagai tempat rekreasi paling menarik, tetapi sekarang sudah dialihkan ke tempat lain di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga, fungsi keagamaan, di mana agama dan segala kegiatannya berpusat dalam keluarga. Segala bentuk ajaran telah diambil oleh institusi keagamaan, sehingga yang disebut sekolah individual tidak lagi diakui oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat lebih melihat sekolah sosial sebagai tolak ukurnya. Dan yang keempat, fungsi perlindungan. Dulu, keluarga menjadi tempat yang paling nyaman untuk melindungi. Dulu, keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk melindungi, baik fisik maupun sosial. Tapi sekarang, institusi sosial telah mengambil alih fungsi perlindungan tersebut, seperti panti jompo dan lain-lain. Tetapi ingat, ada fungsi-fungsi keluarga yang tidak bisa lapuk oleh erosi, industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi. Yaitu, yang pertama, fungsi biologis, di mana keluarga sampai sekarang masih dianggap tempat yang paling baik dan aman untuk melahirkan anak. Anak yang lahir di luar keluarga dipandang tidak sah oleh masyarakat. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Keluarga masih berfungsi sebagai institusi yang dominan dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial. Dalam keluarga, anak mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian. Yang ketiga, fungsi afeksi. Dalam keluarga, terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Afeksi muncul sebagai akibat hubungan cinta kasih yang terjadi dasar perkawinan. Yang menjadi dasar perkawinan. Kemudian sekolah sebagai institusi sosial.
di mana sekolah juga mencakup aspek formal dan informal, tujuan dan aspek subjektif. Secara fungsional, sekolah memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi dalam membantu peserta didik mempelajari cara-cara hidup di mana mereka dilahirkan, bertempat tinggal dan berinteraksi, serta mengantisipasi perubahan yang akan berlangsung dengan cepat di masa depan. Yang kedua, membantu peserta didik untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan di berbagai bidang untuk direalisasikan menuju ke arah penghidupan yang lebih baik. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menegakkan nilai-nilai etis dan moral, menegakkan demokrasi, memiliki rasa kebersamaan dengan menghargai keberagaman seperti perbedaan agama, etnis, daerah, ras, maupun status sosial ekonomi, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Yang kemudian saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang resum buku pendidikan sosial, di mana buku ini menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi, sejarah, ruang lingkup kajian, dan tujuan sosiologi pendidikan. Kemudian juga menjelaskan perubahan sosial dan implikasinya terhadap pendidikan. Secara harfiah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, socius dan logos. Socius berarti teman atau sahabat, sedangkan logos berarti ilmu. Pengetahuan berarti ilmu pengetahuan, sedangkan secara terminologi, beberapa ahli memberi batasan pengertian diantaranya. Menurut Alvin Bertrand, sosiologi adalah studi tentang hubungan antara manusia, dan juga menurut Mayor Pollack, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil dari resum buku Sosiologi Pendidikan, di mana di sini menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi, sejarah, ruang lingkup kajian, dan tujuan sosiologi pendidikan. Kemudian juga menjelaskan perubahan sosial dan implikasinya terhadap pendidikan. Secara harfiah atau etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius berarti teman atau sahabat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, beberapa ahli memberikan batasan dalam pengertian. Salah satunya menurut Alvin Bertrand, sosiologi ialah studi tentang hubungan antara manusia, dan juga ada menurut Mayor Pollack bahwa sosiologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Sosiologi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial. Maksudnya adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial, bukan mempelajari gejala-gejala alam. Sosiologi merupakan ilmu sosial sepenuhnya. Yang kedua, sosiologi bersifat kategoris. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif. Artinya adalah sosiologi membicarakan objeknya secara apa adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Misalnya, sosiologi mengatakan bahwa struktur masyarakat suatu daerah berbentuk demikian, dan tidak mengatakan bahwa struktur masyarakat di daerah tersebut seharusnya begini atau seharusnya begitu. Yang ketiga, sosiologi termasuk ilmu murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Kemudian beberapa ahli memberikan definisi tentang sosiologi pendidikan. Salah satunya menurut F.G. Robbins, ia mengatakan bahwa salah satu sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Sedangkan Dictionary of Sociology membatasi pengertian sosiologi pendidikan sebagai sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Sementara Egi Pine, sosiologi pendidikan menurutnya ialah suatu studi yang komprehensif
tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Bagi PEN, sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat bertalian dengan proses belajar dan sosialisasi. Akan tetapi, juga segala sesuatu dalam pendidikan yang dapat digunakan analisis sosiologis. Lain halnya dengan Dr. Elwood. Menurutnya sosiologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan juga ada menurut A.B. Reuter. Menurutnya sosiologi pendidikan ialah mempunyai kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia, dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari setiap individu. Sosiologi pendidikan memiliki sejarah di mana sosiologi pendidikan memang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru, berkembang menjelang di awal abad ke-20. Sanafia Faisal dalam bukunya dikemukakan bahwa John Dewey termasuk tokoh pertama yang memandang begitu esensialnya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurutnya, terlihat nyata adanya perubahan struktur masyarakat dari bentuk semulanya yang bersahaja. Dalam arus perubahan yang begitu rupa tersebut, Dewey melihat betapa kecil dan bahkan tidak ada sama sekali perasaan penyiapan anak didik yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan supaya peserta didik bisa menyadari masyarakat baru yang sedang tumbuh di masyarakat di sekitarnya. Tetapi baru pada tahun 1917 terbit buku sosiologi pendidikan yang pertama kali, karya Walter R. Smith dengan judul Introduction to Education Sociology. Di Indonesia pada tahun 1967 mata kuliah sosiologi pendidikan untuk pertama kalinya dicantumkan dalam kurikulum jurusan didaktik dan kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta. Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidik dan perubahan interaksi antara manusia, dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan hanya di sekolah melainkan di masyarakat. Sosiologi pendidikan memandang pendidikan dari sudut struktur sosial masyarakat. Tugas pendidik menurut sosiologi sebagai memelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Pada umumnya, kaum pendidik memandang tujuan akhir pendidikan lebih bersifat sosialistis daripada individualistis. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem hubungan antara satu dengan yang lain. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkat pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap. Pada bab kedua di sini menjelaskan perubahan sosial dan implikasinya. Pendidikan setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Beberapa ahli memberikan batasan pengertian di antaranya menurut William mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosiologi meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Sedangkan Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sementara Gilin dan Gilin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sementara Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan
di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan manusia. Perubahan-perubahan kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Kemudian hubungan antara perubahan sosial dan kebudayaan. Menurut Kingsley Davis, beliau berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif, seperti menyampaikan buah pemikiran secara simbolis dan bukan oleh karena warisan yang berdasarkan keturunan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan yaitu ada dua sumber. Pertama dari masyarakat itu sendiri, dan yang kedua yaitu bersumber dari luar masyarakat. Peran pendidikan dalam menyikapi perubahan fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan dalam era abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Sekian.